Halo Sobat Film. Menonton film tidak hanya sekedar hiburan, namun ada banyak sisi positif yang bisa kita ambil dari sebuah film. Coba kita bayangkan, saat kita bisa keluar dari sesuatu yang menyesatkan di masa kelam kita dulu, dan akhirnya kita bisa menemukan apa yang menjadi semangat dalam hidup kita, tiba-tiba hal tersebut hilang dari hidup kita. Itulah yang terjadi di film Sound of Metal. Pada video kali ini, saya akan berikan 5 nilai positif yang bisa memberikan inspirasi untuk kita di film Sound of Metal. Jadi, tonton sampai selesai ya. Film Sound of Metal berhasil mendapatkan 2 piala Oscar untuk kategori sound terbaik dan kategori editing film terbaik, serta masuk dalam 4 nominasi Oscar. Film ini menceritakan Ruben yang diperankan oleh Riz Ahmed, seorang drummer heavy metal yang mengiringi pacarnya Lou yang diperankan oleh Olivia Cooke. Namun pendengarannya menghilang secara drastis. Pada pertemuan pertamanya dengan seorang dokter, dia diberitahu bahwa dia kehilangan 80 hingga 90% pendengarannya. Namun Ruben percaya telinganya masih bisa dioperasi dan semuanya akan baik-baik saja. Pertanyaannya, apa sisi positif dari film yang bertemakan seorang drummer metal yang kehilangan pendengarannya? Nah, sebelum saya lanjutkan video kali ini, bagi sobat film yang baru datang di channel ini, selamat datang di channel Nilai Cerita. Channel ini berisikan tentang review singkat seputar film dan drama dari berbagai genre. Kita juga akan bahas sisi positif yang bisa kita ambil hikmahnya dari sebuah cerita film untuk inspirasi hidup kita. Jika sobat film tertarik, silakan klik tombol subscribe-nya, nyalakan juga tombol loncengnya agar sobat film mendapatkan update terbaru dari channel ini. Sound of Metal pertama kali diputar pada Toronto International Film Festival pada tahun 2019 dan baru tayang ke publik pada 4 Desember 2020. Hingga video ini diposting, film Sound of Metal memiliki rating IMDb sebesar 7,8 dari 92.000 responden. Sementara di laman Rotten Tomatoes, film ini mendapatkan skor 97% dari penilaian Tomatometer dan 90% dari penilaian audiens. Disutradarai oleh Darius Merder, ide cerita ditulis oleh Darius Merder, Abraham Merder, dan Derek Cianfrance. Dibintangi oleh Riz Ahmed sebagai Ruben, Olivia Cooke sebagai Lou, Paul Ritchie sebagai Joe, dan Lauren Ridloff sebagai Diana. Film ini memiliki durasi sebanyak 2 jam, bergenre drama dan musik dengan rating R. Kehilangan kemampuan pendengaran adalah momok untuk musisi manapun. Meskipun tidak selalu berarti career ending, menjadi tuli adalah beban ketika musisi hidup dari melodi, irama, nada, dan ketukan. Bagaimana jadinya seorang musisi ketika mendapati dirinya kehilangan pendengarannya? Inilah fokus dari Sound of Metal. Kisah Sound of Metal diceritakan dari sudut pandang seorang drummer bernama Ruben. Ketika dirinya tengah menjalani tur konser keliling Amerika bersama kekasihnya sekaligus gitarisnya Lou, Ruben secara gradual kehilangan pendengarannya. Dari yang awalnya samar-samar, perlahan ia mulai kesulitan untuk mendengarkan dentuman drum setnya di tengah konser. Kabar kian buruk ketika dokter mendiagnosis Ruben akan kehilangan lebih dari separuh kemampuan pendengarannya. Ruben hanya akan memiliki 20 hingga 30% dari kemampuan pendengarannya seperti sebelumnya. Tak berhenti di situ, dokter juga melarang Ruben untuk kembali manggung. Khawatir gegap gempita konser akan menghabisi pendengarannya. Lou tahu ada masalah lain yang perlu dipertimbangkan. Lou mengerti Ruben adalah seorang pecandu yang sedang direhabilitasi. Di sisi lain, Ruben akan terancam kehilangan keahliannya bermain drum karena masalah pendengarannya. Lou membawa Ruben ke tempat seorang pria bernama Joe. Joe memberitahu sang drummer bahwa ini bukan tempat untuk menyembuhkan tulinya, melainkan tempat yang akan mengajarinya bagaimana hidup dengan ketulian. Lalu, apa saja 5 pesan positif yang bisa kita ambil dari film Sound of Metal? Pertama, menerima kenyataan. Tidak semua orang mampu menerima kenyataan pahit yang dialami. Film ini banyak memberikan pelajaran untuk bisa menerima kenyataan dengan hidup berdampingan dengan menjadi tuli. Bahkan,
ketika apa yang sudah kita dapatkan tiba-tiba hilang begitu saja. Ruben yang tadinya bisa hidup bersih dengan menjadi pemain drummer, tiba-tiba harus menerima kenyataan bahwa dirinya sudah tidak bisa menjadi drummer karena pendengarannya yang hilang. Padahal menjadi drummer adalah jalan hidupnya. Menerima kenyataan adalah satu-satunya agar Ruben terus hidup dengan baik. Begitu pula dengan kehidupan kita. Terkadang ada banyak cobaan yang diberikan Tuhan kepada kita. 2. Berpikir tenang, mencari solusi. Ruben saat mengetahui bahwa dia divonis tuli, berusaha mencari solusi. Memang ada dua pilihan, yaitu belajar hidup dengan ketuliannya atau mengobati dengan biaya yang sangat mahal. Film ini juga mengajarkan awalnya Ruben berusaha belajar untuk hidup berdampingan dengan ketuliannya. Namun karena kecintaannya dengan Lou dan ingin kembali mendapatkan pendengarannya, akhirnya dia memutuskan untuk operasi dengan menjual semua harta bendanya. Sampai di akhir film, Ruben akhirnya benar-benar memahami dan menerima kenyataannya. Setelah kita ikhlas menerima kenyataan, mencari solusi salah satu bentuk usaha kita. Terkadang, kenyataan yang kita alami membuat hidup kita berubah dan lebih menyesuaikan diri. Kita yakin bahwa Tuhan memberikan cobaan kepada hamba-Nya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. 3. Belajar hidup dengan kekurangan. Film ini juga mengajarkan untuk bisa hidup dengan kekurangan. Saat Ruben bertemu dengan Joe selalu menanyakan tujuannya dia datang ke sini bukan untuk menyembuhkan, namun untuk belajar hidup dengan ketulian. Bahwa dengan tuli, kita masih bisa hidup dengan layak, bermanfaat buat sesama, menjadikan hidup kita lebih bernilai. Awalnya Joe menawarkan Ruben untuk bekerja di programnya. Terlepas dia berasal dari mantan pecandu dan drummer pemusik heavy metal, Joe melihat ada banyak potensi dari Ruben. Namun, sepertinya Ruben memiliki rencana lain. Setiap orang memiliki kekurangan masing-masing. Kita bukan hanya membicarakan materi saja, namun kekurangan mulai dari materi, fisik, mental, keluarga, dan lingkungan. Kita yakin bahwa setiap orang memiliki masalah dan kekurangannya yang berbeda-beda. 4. Keberagaman komunitas tuli. Sound of Metal juga mengambil sisi komunitas tuli yang ternyata sangat beragam. Bagaimana mereka bisa bersenang-senang, bercanda seru, marah, dan lain-lain dengan bahasa isyarat seperti kita yang bisa mendengar. Tidak mampu mendengar bukan berarti hidup terbatas. Dengan pembelajaran bahasa isyarat, kita tetap bisa berkomunikasi, menjalani hidup dengan baik, tetap bisa berkarya, dan bersenang-senang. 5. Kesunyian membuat ketenangan. Ada satu momen di mana Joe meminta Ruben untuk menulis apapun perasaannya setelah bangun pagi di sebuah ruangan yang sudah disiapkan Joe untuk Ruben. Ternyata maksud dari Joe agar Ruben bisa mendapatkan ketenangan dan bisa memahami kekurangannya dengan terhubung dengan Tuhan. Joe meminta Ruben untuk menulis agar semua perasaannya saat itu tentang kehidupannya bisa diungkapkan. Kembali lagi, agar Ruben mendapatkan ketenangan. Terlebih, Ruben berasal dari seorang drummer yang terbiasa dengan hingar-bingar suara musik metal dan drum. Joe meminta Ruben untuk terbiasa dengan kesunyian agar dirinya bisa menjadi tenang. Bahkan di akhir film, Ruben menyadari bahwa dirinya jauh lebih tenang dengan kesunyiannya. Segala permasalahan dalam hidup kita membutuhkan pemikiran yang tenang agar kita bisa menyelesaikan dengan baik. Bahkan kita pun memerlukan ketenangan agar bisa mencari solusi dari segala permasalahan yang kita hadapi. Orang yang mampu menjaga ketenangan, pikirannya jauh lebih baik dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ketenangan membuat cara kerja otak kita lebih sempurna saat kita memutuskan suatu hal. Ya, itulah 5 nilai positif yang bisa kita ambil pelajarannya dari film Sound of Metal. Bagi sobat film yang punya pengalaman dan punya pandangan lain tentang film ini, silakan isi kolom komentar ya. Kasih jempol ke atas kalau sobat film suka dengan video ini dan kasih jempol ke bawah jika sobat film tidak suka. Semoga video ini bermanfaat buat sobat film, dan bagi sobat film yang baru datang dan belum klik tombol subscribe-nya, silakan klik tombol subscribe-nya. Nyalakan juga tombol loncengnya agar sobat film mendapatkan update terbaru dari channel ini.
Saya Yusuf Randi, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.